Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4301. Aku percaya padamu. Tapi aku juga percaya keluargaku punya kekuatan untuk memperbaiki ini. Seru Soren Braff dengan dingin. Mungkin di matamu, kau adalah orang yang membalikkan keadaan saudaraku. Tapi bagiku, kau jelas-jelas menyimpan motif tersembunyi. Lebih baik kau berharap aku salah. Kemudian, Soren menepuk pundak Harvey York dengan kuat. Secara alami, dia akan mampu mematahkan bahu orang biasa dengan kekuatan itu. Bukan karena dia memiliki masalah pribadi dengan Harvey. Dia hanya ingin Harvey tahu betapa kuatnya keluarga Braff sebenarnya. Tekanan tubuh Soren gemetar sebelum dia menunjukkan ketidakpercayaan. Harvey berdiri diam, tapi Soren merasa dia baru saja mengetukkan tangannya ke pelat logam. Guncangan hebat yang ia rasakan di tangannya menjalar hingga ke dadanya hingga membuatnya batuk darah. Sial, dia adalah seorang ahli bela diri yang hebat. Saya sarankan Anda menyimpan sedikit tenaga, Direktur Braff. Harvey tersenyum tipis sebelum menepis tangan Soren. Jika aku benar, bencana juga akan menimpamu. Orang-orang akan mengincar saudaramu. Hal yang sama juga berlaku untukmu. Sayang sekali aku tidak berencana untuk menyelamatkanmu. Lagi pula kamu telah menyinggung perasaanku. Kemudian, Harvey berbalik dan pergi dengan tatapan acuh tak acuh. Soren hanya bisa menatap Harvey dengan ekspresi sedih. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya bergetar sebelum seteguk darah menyembur dari mulutnya. Setelah meninggalkan Fortune Hall, Soren tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Harvey setelah meremehkannya untuk waktu yang lama. Dia menyeka mulutnya yang berlumuran darah dengan sapu tangan. Ketika dia melihat kembali ke papan nama Fortune Hall, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Bagaimana pendapatmu tentang pria itu, Soren? Watson Braff tahu apa yang dilakukan saudaranya, tetapi dia tidak repot-repot memanggilnya untuk itu. Lagi pula, dia juga tidak mempercayai Harvey sebelumnya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Soren menunjukkan ekspresi aneh sebelum tertawa kecil. Kau bercanda, Watson. Aku bahkan tidak punya hak untuk menghakiminya. Itu hanya perdebatan singkat. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak akan cocok melawan Harvey jika keduanya benar-benar beradu pukulan. Baik seni geomansi dan seni bela dirinya adalah yang terbaik. Bersama dengan aula keberuntungannya, pengaruhnya di Golden Sands pasti akan meroket. Saya pikir dia adalah salah satu antek orang itu. Tapi kupikir bahkan orang itu tidak punya hak untuk melakukan itu. Dia mungkin juga bisa menjadi penyelamat keluarga Braff. Watson terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Kau sangat mengagumi Tuan York. Itu sedikit berlebihan. Bukankah begitu? Tidak, dilihat dari apa yang terjadi. Jika kita benar-benar bertarung, aku bahkan mungkin tidak bisa menerima pukulan darinya. Senyum Watson langsung membeku. Bahkan tidak satu pun. Apakah dia seorang dewa perang? Tapi dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin? Mungkin tidak. Soren tidak menunjukkan apa-apa selain rasa hormat di wajahnya. Tapi dia setidaknya seorang raja senjata yang hebat. Bab 4302. Tepat ketika dua bersaudara itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika memutuskan bahwa mereka akan berada dalam kebaikan Harvey York. Sekelompok besar orang berkumpul di sekitar gazebo Fortune Hall. Cliff Saban memberikan secangkir teh kepada Harvey sambil tersenyum cerah. Anda beruntung, Sir York. Dengan mobil ini, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan di Golden Sands sekarang.
Daryl Jackson tersenyum tipis. Saya dengar ada seorang komando pertama yang mengunjungi seorang ahli geomansi setiap minggu. Memperluas koneksinya dalam waktu singkat. Saya tidak percaya sebelumnya. Tapi sekarang saya percaya. Tidak heran jika semua orang mengatakan bahwa seorang ahli geomansi sejati adalah raja dunia bawah. Harvey tersenyum santai. Watson Braff dan saya hanya berteman. Hal itu sedikit berlebihan. Bukan begitu. Tidak apa-apa jika kita membicarakan hal ini sekarang. Tapi pastikan pembicaraannya tetap di sini. Thomas Burton membungkuk dengan raut wajah yang terkesan. Anda tidak tahu keluarga Braff, Sir York. Mereka adalah salah satu keluarga pertapa yang sedang kita bicarakan. Saya baru saja tiba di sini sebulan yang lalu. Wajar jika saya tidak tahu tentang mereka, bukan? Banyak orang mengatakan bahwa airnya sangat dalam di Golden Sands, tapi Harvey tidak memahaminya. Jika bukan karena insiden Mandy Zimmer dan Evermore, dia tidak akan berada di sini. Dan dia juga tidak akan tertarik untuk memahami situasinya. Cliff menyesap tehnya sebelum berbicara. Golden Sands adalah kota kelas 1 di negara H dengan setidaknya 50 juta penduduk. Orang-orang dan keluarga kaya serta berkuasa berlimpah seperti ikan di sungai. Prajurit utara dari zaman kuno bahkan mengatakan hal yang sama tentang kita setelah mengunjungi kota ini. Kita mungkin terlihat tinggi dan perkasa bagi orang lain. Tapi pada kenyataannya, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tokoh-tokoh terkemuka di sini. Bisa dikatakan, orang-orang itu terlalu tertutup. Orang-orang di sini hanya mendapat kesempatan untuk pamer karena ini. Selain keluarga John dan keluarga Patel yang terkenal, keluarga yang paling kuat dan berpengaruh, yang dapat menyebabkan riak tanpa usaha adalah 6 keluarga pertapa. Luka Robbins, yang berdiri di samping, menghela napas. Keluarga-keluarga ini luar biasa. Semua nenek moyang mereka membangun Golden Sands pada zaman dahulu kala. Koneksi dan kekayaan selama 1000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Yang lebih penting lagi, keluarga-keluarga ini bersatu padu. Mereka biasanya memiliki konflik mereka sendiri, tapi mereka pasti akan bergabung dalam menghadapi bahaya. Meskipun tidak terlihat jelas dari luar, keluarga John dan keluarga Patel sangat takut pada mereka. Keluarga Jackson, keluarga Robbins, keluarga Pagan, dan keluarga Braff. Hanya ada 4 saat ini, di mana 2 lainnya. 2 lainnya adalah yang paling menakutkan. Cliff menjilat bibirnya. 4 keluarga yang kau sebutkan itu kaya atau berkuasa. Tapi 2 lainnya adalah keturunan seniman bela diri. Salah satunya adalah keluarga Bolton. Mereka telah tinggal jauh di dalam Golden Sands selama bertahun-tahun. Mereka juga bertanggung jawab atas dunia bawah tempat itu. Yang lainnya adalah keluarga Gibson. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang dalam dengan gerbang surga. Kepala cabang Golden Sands tidak lain adalah seseorang dari keluarga tersebut. Pada saat yang sama, militer dan kepolisian, bersama dengan organisasi lain yang berbasis kekerasan, memiliki orang-orang dari keluarga tersebut sebagai pelatih. Hubungan mereka sangat dalam, dan murid-murid mereka tak terhitung jumlahnya. Bab 4303. Sederhananya, jika kita berbicara tentang keuangan, keluarga Pagan, keluarga Robbins, dan keluarga Jackson memiliki kekayaan dengan cara yang berbeda yang dapat menyaingi negara. Jika kita berbicara tentang otoritas, keluarga Bolton dan keluarga Gibson seperti pelindung kota yang hebat. Dengan adanya mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk mengancam kota. Meski begitu, kekuatan yang sebenarnya tetaplah keluarga Braff. Keluarga ini dipenuhi dengan bakat yang luar biasa. Kakek, ayah, dan kakak tertua Watson Braff pernah menjadi penguasa kota sebelumnya. 2 dari sesepuh telah pensiun, tetapi pengaruh mereka terhadap pemerintah masih sangat besar.
Saudara laki-laki Watson juga baru saja dipindahkan ke posisi yang lebih tinggi di Wolsing. Sedangkan untuk Watson dan Soren Braff, Anda tidak perlu saya jelaskan lagi. Selain itu, banyak orang dari keluarga ini yang juga memiliki peran penting dalam pemerintahan. Bisa dikatakan bahwa pemerintahan kota adalah milik mereka. Konon, keluarga Braff sangat setia pada bos besar. Mereka tidak pernah sekalipun melewati batas sepanjang hidup mereka. Hal ini menyebabkan keluarga Braff menjadi kepala keluarga pertapa. Jika 5 keluarga lainnya mendapat masalah, mereka akan meminta bimbingan dari keluarga Braff. Cliff Saban menunjukkan kekaguman di wajahnya. Anda tidak perlu takut pada siapapun, Sir York. Anda berteman dengan keluarga Braff. Kami bahkan tidak akan berani melawan Anda jika kami tahu Anda memiliki koneksi seperti ini. Kami akan bertekuk lutut dalam sekejap. Daryl Jackson, Luka Robbins, Saul Robbins, dan yang lainnya mengangguk serempak. Harvey York melihat sekilas informasi di ponselnya sebelum mengangguk. Saya mengerti. Kekuatannya benar-benar cukup menakutkan. Bisa dikatakan bahwa keberadaan keluarga-keluarga itu membuat Harvey cukup terkesan. Tidak hanya keluarga-keluarga itu sangat kuat, tetapi mereka juga sangat tertutup. Mungkin ada keluarga-keluarga di negara Ha yang lebih mengesankan, tetapi keluarga-keluarga itu masih hidup setelah 1000 tahun. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Thomas Burton mengira bahwa Harvey menjadi sedikit sedih setelah mendengar kata-kata itu. Saya yakin Anda akan menjadi kekuatan besar di kota ini cepat atau lambat dengan kemampuan Anda. Sangat mungkin bagimu untuk membangun keluarga pertapa ketujuh di kota ini jika kau mau. Hibur Thomas sambil tersenyum. Harvey pun tersenyum balik. Aku tidak tertarik dengan hal semacam itu. Jadi mari kita lewati saja pembicaraan itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan renovasi Fortune Hall. Para pelanggan mungkin akan mengira kita dirampok jika mereka melihat tempat seperti ini. Cliff dan yang lainnya saling berpandangan sebelum menunjukkan kekaguman di mata mereka. Harvey sama sekali bukan orang yang sombong. Dia juga tidak tergerak oleh kekuasaan atau kekayaan. Dia sangat luar biasa karena memiliki ketangguhan seperti itu di usia yang begitu muda. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Di mata mereka, Harvey akan berkembang cepat atau lambat. Sayang sekali mereka tidak tahu bahwa Harvey sudah jauh lebih kuat daripada yang bisa mereka pahami. Duduk di meja depan, Kastil Foster datang untuk ikut bersenang-senang. Saya dengar John Silas terlibat dengan apa yang terjadi pada Fortune Hall. Haruskah kita mengiriminya hadiah sebagai tanda terima kasih? Luka membanting meja. Beraninya dia, teriaknya dengan marah. Dia hanya seorang kerabat dari keluarga John. Jika bukan karena Blind John, dia pasti hanya seorang pelayan sialan. Mengapa kita harus takut pada orang seperti itu? Aku akan menghadapinya. Sir York, aku akan memberinya pelajaran. Bab 4304. Daryl meletakkan teleponnya sebelum berbicara. Tuan York, saya dengar dia sangat dekat dengan istri Anda akhir-akhir ini. Haruskah aku mengirim anak buahku untuk mengebiri dia? Jika itu aku akan langsung menguburnya saat ini juga, kata Cliff Saban. Yang kalian pikirkan hanyalah hal-hal seperti ini. Harvey York menghela napas. Saya tidak suka bermain dengan taktik curang. Jika kita ingin dia mati, kita akan menghabisinya dengan adil dan jujur. Saya tidak ingin ada orang yang memberinya alasan untuk berpikir sebaliknya. Itulah mengapa saya akan menangani ini sendiri. Kemudian, Harvey menelepon Arlette Pagan. Saya perlu membeli sesuatu. Arlette, aku punya uang 300 juta sekarang. Jadi jangan dipersulit. Ingat, aku ingin ada fakturnya. Pukul 6 sore, di depan Zimmer Enterprise. Mobil-mobil mewah melaju di sekitar tempat itu.
Saat itu adalah jam sibuk sore hari. Harvey bersandar di pinggir jalan dengan sebuah tas laundry. Seolah-olah dia adalah salah satu pemulung di jalanan. Dia menyipitkan mata ke arah penyeberangan pejalan kaki sambil menunggu dengan sabar. Setelah sekitar 10 menit, sebuah mobil Maserati yang tampak penuh gaya muncul di hadapannya. Itu adalah mobil milik Silas John. Selain Silas yang mengemudikan mobil itu, saudara perempuannya, Alma John, juga ada bersamanya. Bersama dengan wajah yang tidak asing lagi. Silas jelas terganggu saat berbicara dengan seorang wanita di kursi penumpang. Secara naluriah, ia menginjak pedal gas saat lampu kuning menyala. Harvey dengan mantap menginjak penyeberangan pejalan kaki segera setelahnya. Bam! Harvey terpental saat Maserati itu menabrak dirinya dengan cepat. Tubuhnya dengan cepat menghentikan momentum sebelum duduk di aspal tanpa cedera. Meski begitu, barang di dalam tasnya hancur berkeping-keping. Sebuah goresan juga terlihat di Maserati tersebut. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Seluruh pemandangan itu segera menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun juga, semua orang ada di sana untuk menonton pertunjukan besar. Beraninya kamu melakukan ini pada keluarga John. Dasar bajingan. Alma melangkah keluar dari mobil setelah sadar kembali. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menjemput Silas bersama Mandy Zimmer. Tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang akan berlari ke arah mobilnya saat mereka berada di depan gedung perusahaan. Sungguh sial sekali kejadian ini. Alma menunjuk ke arah hidung Harvey dan mulai berteriak. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak boleh memeras mobil mewah? Itu adalah aturan nomor 1. Apa kamu punya keinginan untuk mati atau semacamnya? Silas dan seorang wanita dengan dandanan mewah turun dari mobil saat itu juga. Harvey, wanita itu gemetar setelah melihat sosok yang tidak asing itu. Kenapa kau ada di sini? Serunya dengan nada kesal. Harvey menyipitkan mata sebelum mengenali wanita di depannya. Itu adalah Riley dari keluarga Patel. Wanita yang sama yang benar-benar tidak dihargai di kapal pesiar setelah membela John. Sungguh dunia yang kecil. Harvey memikirkan situasi tersebut dan menyadari bahwa Silas kemungkinan besar memperkenalkan Riley Patel sebagai pelanggan kepada Mandy. Bab 4305. Sayang sekali rencana itu tidak akan pernah berhasil karena kemunculan Harvey York. Jadi, ini adalah menantu yang tinggal menumpang. Alma John dengan jelas mengenali wajah Harvey ketika dia menunjukkan ekspresi menghina. Saya bertanya-tanya mengapa seseorang bisa menjadi tidak profesional dalam memeras orang. Saya langsung mengerti mengapa setelah melihat wajah sialanmu. Biar ku beritahu kamu sesuatu. Rencanamu sia-sia. Lebih penting lagi, apa kau sudah mempertimbangkan konsekuensi dari menyerang kami seperti ini? Mari kita tidak membicarakan apakah aku benar-benar mencoba memerasmu atau tidak. Kalaupun benar, saya rasa saya juga tidak akan menerima konsekuensinya. Jawab Harvey dengan tenang. Kamu, Alma mendidih dengan amarah setelah direndahkan. Ia sangat ingin menggigit Harvey saat ini. Silas John, yang sedari tadi hanya diam saja, menatap Harvey dengan penasaran. Tuan York, kebetulan sekali. Apakah Anda ke sini untuk mencari masalah saat saya sedang berkumpul dengan istri Anda? Apakah Anda sedang marah atau apa? Sayang sekali wanita itu hanya mantan istrimu sekarang. Saya telah memperkenalkan cukup banyak bisnis kepadanya juga. Yang dia miliki untukku hanyalah rasa terima kasih. Mungkin dia bahkan akan memberikan tubuhnya untuk semua ini. Kamu ingin menghentikan semua ini terjadi. Bisakah kamu? Atau apakah Anda mengatakan bahwa memeras saya seperti ini sudah cukup baik untuk Anda? Sebaiknya Anda meningkatkannya lain kali. Jika tidak, goresan ini saja sudah membuatmu kehilangan ribuan dolar. Aku hanya memutuskan untuk memaafkanmu. Karena kamu telah berubah menjadi bajingan. Sialan. Kamu akan membayar dengan darahmu jika ini adalah kasus lain.
Silas dipenuhi dengan rasa jijik saat dia memelototi Harvey. Pada kenyataannya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Harvey karena dia sedang bersiap-siap untuk memperkenalkan Riley Patel kepada Mandy Zimmer. Mengenai apa yang terjadi di Hong Kong, dia akan mencari tahu setelah semuanya berlalu. Harvey berhasil menginjak-injaknya karena dia beruntung dan menjadi orang kepercayaan Queen York, kepala keluarga York di Hong Kong. Itulah sebabnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sana. Bahkan orang-orang dari keluarga John pun diinjak-injak olehnya karena hal ini. Dapat dikatakan bahwa dia cukup mahir dalam hal memikat wanita, jika tidak ada yang lain. Silas ingin memiliki Mandy untuk dirinya sendiri sehingga dia akhirnya bisa menghentikan kekuasaan Harvey di Golden Sands. Di satu sisi, dia ingin Harvey tidak memiliki istri. Di sisi lain, dia ingin menyiksa Harvey secara perlahan dan membuat hidupnya seperti di neraka. Alma tidak tahu bahwa kakaknya memiliki dendam terhadap Harvey. Tapi dia yakin bahwa dia sama sekali tidak memiliki bakat setelah mendengar kata-kata itu. Dia menyilangkan tangannya sambil memelototi Harvey dengan jijik. Saya tidak menyangka seorang pria yang dipelihara akan belajar cara memeras orang seperti ini. Berlututlah dan berterima kasihlah pada kakakku atas kemurahan hatinya. Kemudian, Alma berbalik, bersiap untuk pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Tanya Harvey dengan tenang. Alma terdiam dengan cemberut di wajahnya. Kamu memeras kakakku. Namun dia memutuskan untuk melepaskanmu. Kamu sudah beruntung. Jadi apalagi yang kamu inginkan? Serunya, kamu tidak akan mendapatkan uangmu. Bab 4306. Ini bukan soal itu. Kau akan membayar kerugianku, kata Harvey dengan tenang sambil mempelajari ekspresi sombong Silas. Silas tertawa dingin. Aku akan membayar kerugianmu, katamu. Apa kau sudah gila? Alma segera mengeluarkan ponselnya. Kau mencoba membuat kami kesulitan, bukan? Baiklah, aku akan panggil polisi ke sini untuk menangani hal ini. Kita lihat saja nanti bagaimana kamu bisa keluar dari situasi ini. Bagaimanapun juga, pemerasan adalah kejahatan besar. Alma dengan penuh semangat menekan 3 nomor tersebut. Akan sangat melegakan untuk mengirim menantu laki-laki yang tinggal menumpang ini langsung ke penjara. Cepatlah, desak Harvey. Anda harus memberi jalan kepada pejalan kaki di penyeberangan jalan. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, Anda harus bertanggung jawab atas kerugian saya jika Anda menabrak saya. Ini juga merupakan hukum. Polisi pasti akan memberi Anda pelajaran tentang hal ini begitu mereka tiba. Kata-kata Harvey yang tenang dipenuhi dengan aura yang dominan. Pupil mata Silas mengecil dan dia tiba-tiba merasa sulit bernapas. Seolah-olah dia mengalami kilas balik selama berada di kapal pesiar. Namun, dia segera sadar kembali setelah menyadari bahwa Harvey hanyalah seorang sampah yang tidak berguna yang kebetulan terlihat baik. Mengapa dia harus takut pada orang yang dipelihara seperti Harvey? Wajah Riley menjadi gelap saat dia melihat Harvey berkelahi dengan Silas. Meskipun dia telah dimaafkan. Kau lebih tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, Harvey. Aku juga belum selesai menyelesaikan dendam denganmu atas apa yang terjadi di kapal pesiar. Kami punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Kami tidak bisa diganggu denganmu. Kamu pasti sudah mati dengan mengerikan jika bukan karena itu. Kau mau pergi atau tidak? Jika kamu masih mau tinggal, kami akan membiarkan polisi menangani situasinya. Kamu tidak hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Lalu, Mandy akan tahu tentang ini juga. Kamu akan kehilangan segalanya jika itu terjadi. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bagaimana menurutmu? Tunggu polisi di sini. Tentu saja. Harvey memberikan senyuman kecil pada Riley. Apalagi yang harus saya lakukan? Melihat ekspresi sombong di wajah Harvey, Alma menggenggam tangan Riley. Sepertinya kita terlalu baik.
Dia meludah dengan dingin. Dia pikir dia jagoan hanya karena kita tidak mau melawannya. Kita harus menunjukkan kepadanya betapa kejamnya dunia ini. Alma melambaikan tangannya ke arah Harvey sebelum menekan sebuah nomor. Tak lama kemudian, sirene terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, dua orang pengawas lalu lintas tiba. Mereka mengeluarkan kamera mereka untuk merekam seluruh situasi, lalu menyuruh Silas menepikan mobilnya untuk menghindari kemacetan. Waktu saya sangat penting. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Silas tertawa kecil, lalu melotot jijik ke arah Harvey. Ini Maserati edisi terbatas. Catnya saja butuh $150.000 untuk memperbaikinya. Demi Mandy, saya akan memotong harganya. Anda hanya perlu membayar $115. Kalau kamu tidak membayar, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Silas berbicara dengan santai, tapi wajahnya sangat dingin. Menurut penyelidikannya, menantu yang tinggal menumpang hanya memiliki beberapa ratus dolar di rekening banknya. $115 pasti akan membuat Harvey kehilangan nyawanya. Dia ingin mengolok-olok situasi Harvey saat bertemu dengan Mandy nanti. Dia ingin Mandy melihat betapa tidak bergunanya Harvey sebenarnya. Hal ini saja tidak cukup untuk membalas dendam Silas. Dia ingin Mandy tahu betapa berbedanya dia dengan Harvey. Dengan begitu, dia punya alasan untuk menghancurkan Harvey dengan lebih efisien. Bab 4307. Maafkan aku, Tuan Muda John. Kami telah melakukan investigasi penuh terhadap situasi kali ini. Anda harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Lamunan Silas terputus ketika seorang inspektur botak melihat rekaman yang mereka dapatkan dan berkata kepadanya, "Menurut undang-undang lalu lintas, Anda seharusnya yang membayar kerugian Tuan York." Senyum di wajah Silas langsung membeku. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Dia ingin mengatakan bahwa Harvey bekerja sama dengan polisi, tapi dia tahu bahwa polisi dikirim ke sini secara acak. Tidak ada yang bisa membuktikan apa yang dipikirkan Silas. Jika dia mengeluarkan omong kosong yang tidak masuk akal, itu hanya akan membuatnya masuk ke dalam lubang yang lebih dalam. Menyadari hal itu, wajahnya menjadi dingin. Dia tidak menyangka kalau menantu yang tinggal menumpang akan sesulit ini. Apa yang kamu pikirkan? Ini sama sekali bukan salah kita. Alma menginjak-injak tanah dengan marah, melengking seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Dia hanya sampah yang tidak berguna. Dia mencoba memeras kami. Dan sekarang kalian menyuruh kami bertanggung jawab. Apakah kalian sudah gila? Atau apakah kalian memang bodoh? Sikap Alma langsung memperburuk ekspresi inspektur botak itu terhadap mereka. Memberi jalan kepada pejalan kaki saat mereka menyeberang di penyeberangan adalah hukum yang berlaku. Jika Anda tidak senang dengan hal itu, silakan ajukan komplain. Tapi kamu bertanggung jawab penuh di sini. Alma mengertakkan gigi. Kami baru saja akan melewatinya. Itu jelas salahnya karena dia muncul entah dari mana. Kami sudah memeriksa kamera keamanan. Saat semuanya terjadi, Tuan Muda John jelas-jelas sedang berbicara dengan wanita di sampingnya. Sudah jelas dia kehilangan fokus pada saat itu. Jawab inspektur dengan hormat. Ini adalah tanggung jawab Anda. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Inspektur yang tampan itu menunjukkan rekaman yang baru saja diambilnya kepada Silas dan yang lainnya. Kakak beradik itu sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, semuanya jelas terlihat seperti kesalahan mereka. Bisa dikatakan, Harvey datang di saat yang tepat. Riley, yang tetap tenang sepanjang waktu, juga tidak mengira bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Kamu cukup ahli dalam taktik licik, Harvey. Alma tidak bisa menahan diri untuk tidak menghina Harvey. Tidak heran istrimu meninggalkanmu. Kamu bahkan tidak punya hak untuk menjadi menantu seseorang. Riley berseru sambil tersenyum angkuh. Diam dan bayarlah.
Pergilah menggonggong di tempat lain. Harvey tetap tidak emosi mendengar ejekan mereka. Alma tertawa dingin dan melemparkan sebuah kartu ke wajah Harvey. Ini 15.000. Seharusnya ini cukup, kan? Anggap saja ini sebagai biaya pengobatanmu. Harvey dengan tenang tertawa kecil. Ini bahkan tidak cukup untuk mengganti kerugianku. Riley menyilangkan tangannya, menatap dingin ke arahnya. Sudah cukup, Harvey. Ambil uangnya dan pergilah. Kau tidak terlalu menderita untuk memulai. Kamu akan berakhir di tempat yang mengerikan jika kamu terus bermain-main dengan kami. Aku tidak terluka separah itu. Anda tidak perlu membayar banyak untuk biaya kerugian mental saya. Harvey menatap kakak beradik itu dengan tenang. Meskipun begitu, porselen ini sangat berharga. Hanya ada 3 yang tersisa di seluruh dunia. Bab 4308. Nilai pasar ini di Hong Kong dan Las Vegas adalah 300 juta dolar. Saya membeli ini dari Arca Corporation dengan harga yang sama. Kwitansinya ada di sini. Harvey membuka tas itu, menuangkan porselen yang sudah pecah ke tanah sebelum menunjukkan kwitansi di dalamnya. Seharusnya saya memberikan ini kepada istri saya. Lalu apa yang terjadi? Anda menghancurkannya. Apa menurutmu 15.000 dolar cukup untuk memperbaikinya? Apakah Anda mengambil keuntungan dari saya? Tentu saja. Anda bisa menelepon siapa saja untuk mengkonfirmasi hal ini jika Anda tidak percaya padaku. 300 juta. Kakak beradik itu membeku. Dan wajah mereka berubah menjadi ungu. Para inspektur juga tidak bisa berkata-kata. Berpikir bahwa Harvey benar-benar kejam. Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Harvey memang naik ke penyeberangan pejalan kaki, dan seharusnya dibiarkan lewat. Ini adalah hukum yang berlaku. Dia juga memiliki tanda terima untuk porselennya yang tak ternilai harganya. Sederhananya, semua bukti yang dimiliki Harvey tidak kurang dari sempurna. Bahkan jika dia dicurigai melakukan pemerasan, para inspektur tidak akan mengetahuinya. Kemudian Riley, yang terlihat sombong sepanjang waktu, sekarang rahangnya turun rendah. Dia pikir Harvey terlalu tidak masuk akal, meminta 300 juta dolar tanpa peringatan sama sekali. Dia jelas-jelas mengincar nyawa Silas. Silas tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu bahkan jika dia menukar nyawanya dengan uang itu. Kami di sini hanya untuk kecelakaan itu. Kalian bisa mencari cara untuk mengatasinya sendiri. Jika tidak bisa, maka selesaikan saja di pengadilan. Para inspektur, yang sangat pusing dengan situasi yang terjadi, menyerahkan surat tanggung jawab dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tentu saja, mereka tahu bahwa kedua belah pihak memiliki pendukung di belakangnya yang tidak bisa mereka lawan. Karena Anda telah menambah pekerjaan untuk istri saya akan mengambil setengah dari hutang Anda. 150 juta sudah cukup. Harvey menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Apakah itu uang tunai? Atau kau akan memberiku cek sebagai gantinya? Ekspresi Silas dan Alma langsung menggelap. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka tahu persis mengapa mereka dihadapkan pada situasi seperti ini. Harvey melakukan ini sebagai balas dendam untuk Fortune Hall. Mereka tahu betul bahwa porselen itu juga nyata. Tidak perlu dilakukan penaksiran. Tanda terima dari Arca Corporation juga asli. Bahkan pajak transaksinya pun sudah diproses. Sederhananya, meskipun porselen itu palsu, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan Harvey adalah dengan meyakinkan Arca Corporation untuk mengakui bahwa mereka hanya menjual sekumpulan pecahan porselen. Dengan begitu, perusahaan tidak akan merusak reputasinya untuk perusahaan kecil seperti Silas. Silas sudah tamat. Dia sudah tamat. Kita semua tahu apa yang terjadi di sini. Harvey, kamu lebih baik tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri.
Riley mau tidak mau harus berbicara untuk kedua bersaudara itu. Jangan membuatnya lebih buruk dari apa yang ada. Beri aku rasa hormat. Rasa hormat. Harvey mengulangi. Apa kau sudah gila? Apa kau pikir aku punya rasa hormat padamu? Bab 4309. Lagi pula, kenapa kamu bicara padaku tentang rasa hormat sekarang? Harvey mendesak. Bahkan jika aku sengaja memecahkan porselen di sini, kau tetap harus bertanggung jawab. Jika Silas tidak membuat masalah sehari sebelumnya, ini tidak akan terjadi. Jika kamu ingin bermain, setidaknya pastikan kamu cukup mampu. Jika kamu kalah, akui saja kekalahanmu sendiri. Harvey dengan tenang mengambil beberapa langkah ke depan, tidak terganggu seperti biasanya. Omong kosong, Riley memekik. Silas adalah pria yang ramah. Dia bukan orang seperti yang kau katakan. Wajah Silas terasa dingin. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia katakan dengan lantang. Ini fitnah. Harvey, apa kau punya buktinya? Alma menatap Harvey dengan tatapan aneh. Dia mengira Samson dan yang lainnya masih melakukan pekerjaan mereka. Dia sudah siap untuk melihat raut wajah Harvey yang cerah menghilang. Tapi dia tidak menyangka bahwa semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Karena Harvey baik-baik saja. Jelas Samson dan Cyrus mengalami kerugian yang cukup besar. Kau tahu betul apakah ini murni fitnah atau bukan, Silas? Apa gunanya membicarakannya sekarang? Harvey menatap Silas dengan tenang. Demi Mandy, aku ingin 150 juta sebelum hari mulai gelap. Riley benar-benar marah. Jangan kira aku tidak tahu. Harvey, serunya, kamu telah bersikap sok tinggi dan sok berkuasa hanya karena kamu berpegang teguh pada nyonya dari keluarga Patel. Kita sudah selesai dengan ini. Jika Anda terus mengejar kami seperti ini, saya akan memberitahu wanita itu untuk berhenti melindungi Anda mulai sekarang. Apakah itu ancaman? Kata Harvey. Saya akan menjadikannya 230 juta. Kalau begitu, Anda bisa terus mengancam saya. Tapi saya juga bisa terus menaikkan harganya. Riley mendidih dengan amarah. Berpikir bahwa Harvey sama sekali tidak menghormatinya. Kamu lebih baik tahu kapan harus berhenti. Harvey, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena 300 juta. Harvey berseru, memotong perkataannya. Mata Riley bergerak-gerak dengan panik. Ia akhirnya terdiam setelah menghadapi tatapan dingin Harvey. Dia tiba-tiba menyadari bahwa prestasi Harvey yang mengesankan itu kemungkinan besar nyata. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengancam Silas dengan mudah. Ingat, 300 juta. Aku menginginkannya sebelum hari esok berakhir. Harvey menyipitkan mata ke arah Silas. Jika tidak, aku akan menyerahkan ini pada kamar dagang Newgate. Aku yakin Kelan dan gerbang surga akan mendapatkan uangku kembali. Tentu saja, kau bisa meminta keluargamu untuk membelamu. Saat itu terjadi, mungkin aku bisa melihat betapa kuatnya keluarga John melawan gerbang surga. Atau lebih tepatnya, kamu bahkan tidak punya hak untuk membuat keluargamu melakukan hal seperti itu untukmu. Jika Silas benar-benar mengembalikan uangnya, ini akan menjadi kesimpulan terbaik bagi Harvey. Jika para tuan dan nyonya muda di belakang Silas akan membelanya, Harvey akan memiliki alasan untuk melawan orang yang dicurigai sebagai bagian dari Evermore. Memikirkan hal itu, dia berbalik dan pergi. Riley menginjak tanah, dan dia melakukannya dengan sangat keras hingga kakinya hampir patah. Bajingan itu, Alma mencemooh dengan dingin dan menunjuk ke arah punggung Harvey. Tunggu saja, aku akan memberitahu Mandy tentang hal ini. Sementara itu, tatapan Silas penuh dengan dendam. Bab 4310. Setelah melangkah menjauh dari pintu masuk gedung perusahaan, Harvey masuk ke dalam mobil Audi A8-nya dan menyuruh Thomas untuk menyetir. Thomas ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia mengurungkan niatnya.
Harvey telah menunjukkan kekuatannya. Pada titik ini, Thomas sudah tahu bahwa Harvey bukan hanya seorang menantu yang tinggal menumpang. Kita mau kemana, Sir York? Thomas bertanya secara naluriah setelah menyalakan mobil. Kita ada pertemuan dengan Kellan di Gunung Indigo, kan? Ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Jika dia bisa mendapatkan semua uangnya kembali, aku bahkan tidak akan mengambil $1 pun. Dia mungkin tidak memiliki uang sebanyak ini bahkan setelah mengambil biaya perlindungan selama 1 dekade terakhir. Dia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk hal ini. Harvey bersandar di kursi sebelum menyesap teh. Dia sangat memahami Silas. Dengan sikap seperti itu, pria itu tidak akan pernah mengembalikan uangnya. Selain itu, seorang anggota keluarga Patel sedang bersamanya. Dia tidak punya pilihan lain selain memperjuangkan harga dirinya. Cara terbaik untuk menarik keluar Blaine adalah dengan menyeret gerbang surga juga. Dari ke-6 keluarga pertapa, keluarga Gibson lebih suka melakukan hal ini. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di tepi villa yang ditinggalkan. Disinilah seharusnya mereka bertemu dengan Kellan. Harvey ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu siapa pimpinan gerbang surga. Tapi, selain mobil Kellan, ada beberapa jeep yang mengelilingi tempat itu. Mobil Kellan benar-benar hancur. Bekas pisau dan peluru terlihat di mana-mana. Jelas sekali bahwa sebuah perkelahian besar telah terjadi di sini. Harvey mengerutkan kening, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Parkirkan ini di pinggir jalan. Tetaplah di dalam mobil dan tunggu aku. Aku akan melihat ke dalam. Thomas mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia tahu ini adalah situasi yang mengerikan. Villa yang ditinggalkan itu sangat besar. Setelah tiba di tempat pertemuan, Harvey melihat banyak langkah kaki yang panik di lantai. Dia kemudian pergi ke bangunan bobrok di bagian dalam. Harvey melihat Kellan terbaring di lantai aula utama. Bajunya compang camping, dan ada lubang peluru di bahunya. Dia benar-benar berlumuran darah. Beberapa orang berdiri di sekelilingnya. Mereka mengenakan seragam kamuflase. Wajah mereka dingin. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam perang. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita dengan mata besar dan wajah yang menarik meskipun ekspresinya dingin. Dia menyeringai sambil menatap dengan jijik ke arah Kellan. Kau tidak pandai dalam banyak hal, tapi kau sangat ahli dalam bersembunyi. Kami menghabiskan banyak usaha hanya untuk menangkapmu hidup-hidup. Meskipun begitu, kami tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Lagi pula, kami butuh bantuanmu untuk membunuh Kuil Gibson. Dia mulai merias wajahnya, menyeringai, seolah-olah ini adalah pertemuan orang kaya dan berkuasa. Pada saat yang sama, salah satu rekannya mengeluarkan sebuah kotak medis dengan jarum di dalamnya. Seekor cacing yang menggeliat terlihat jelas di dalam tabung jarum. Sungguh pemandangan yang sangat memprihatinkan. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.